Udah merah mukanya no. Dia paling alergi yang gini-gini. Saya ada ya. Aja Disupport lah sampai maksudnya bukan apa sampai rumah aja dibeliin di Mesir. Apa didikan mama sama papa apa panggilannya? Ayah. Mama sama ayah yang benar-benar tertanam ke dalam Kiki sehingga Kiki ada niat yang besar, aku ingin menjadi penghafal Quran. Nah nih, bentar aja Ki. Jadi tadi udah ngobrol sama, manggilnya mama ya? Mama ya. Jadi udah ngobrol sama mama, banyak panjang lebar segala macam. Tadi udah cerita. Cuman pengen tahu apa yang membuat, pertama udah pasti ini atas izin Allah tentunya. Semua itu atas izin Allah ya. Iya. Tadi Bunda sampaikan bahwa Bunda tuh doa Ki, itu Masya Allah mungkin setiap hari doain anak-anak gitu ya. Dan pertanyaan abang waktu itu tadi ke Bunda, Bun gimana anak bisa outputnya seperti ini? Padahal Bunda kan di lingkungan kalau kita bilang ya anggota DPRD, wakil wali kota gitu ya, wali kota dan sekarang anggota DPR. Perempuan yang kerja di luar rumah. Iya gitu. Ini kok bisa outputnya anak ingin menjadi seorang penghafal Quran gitu. Maksudnya kan Kiki menyampaikan kepada mama gitu kan. Menyampaikan hal itu. Maksudnya apa yang benar-benar apa didikan mama sama papa apa panggilannya? Ayah. Mama sama ayah yang benar-benar tertanam ke dalam Kiki sehingga Kiki ada niat yang besar, aku ingin menjadi penghafal Quran. Apa Ki? Karena tadi mama bilang ini karena gini Bun, lagi metodenya Adam sama Hawa harus belajar Quran dan kalau bisa belajar sama orang tuanya. Maksudnya walaupun iya, maksudnya walaupun ada guru setidaknya kami juga mengajarkan anak-anak gitu. Cuma kadang-kadang ada anak yang kadang Adam nggak mau malas ya gitu-gitu kan. Nah, kamu harus ini. Tadi Bunda kasih nasihat ke Abang bahwa jangan anak-anak itu memang ada waktu yang senang-senang, gak usah dipaksain. Nah, tolong Ki kasih sedikit Ki. Apa yang membuat Kiki akhirnya jadi aku pengen jadi penghafal Quran. Padahal dulu nggak pernah dipaksa, nggak pernah ini gitu. Iya, emang coba deketan Ki. deketan ya. Awalnya itu curhat gitu sama mama ya. Waktu itu momen lagi meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Iya. Mungkin udah diceritain. Udah, kalau itu udah diceritain tadi ya? meninggal Iya. Ustadz Jeffrey. Ya, jadi waktu itu kepikiran apa yang bisa maksudnya Kiki kasih gitu ke orang tua yang istilahnya yang mama dan ayah itu nggak punya gitu. Karena kan kalau dari yang lain-lain mungkin insya Allah udah ada insya Allah gitu kan. Dan kemudian waktu itu momennya pas bulan Ramadan. Jadi adik itu udah mulai hafal Quran duluan. Sedangkan Kiki baca Qurannya aja masih nggak bener lah tajwidnya. Iya. Nah, waktu itu bilang ke gurunya adik, Ustadz saya mau start hafalan dong. Emang kamu hafal apa? Saya bisa anaba. Baca. Oh ini bacanya masih hancur gitu. Oh. Ya, terus motivasinya yang pertama pengen juga nih bisa baca Quran yang bener lah minimal kayak adik gitu kan. Awalnya cuman karena itu tadinya awalnya. Iya. Oh karena adik kok bacanya bener gitu ya. Cuman hanya karena itu. Karena itu aja. Oke. Terus akhirnya dari Aceh, itu kan di Aceh ya. Ramadan di Aceh. Pulang ke Jakarta bilang ke mama. Oh itu di SMP ya berarti? Itu Oh di SMA. Oh berarti iya. Oh udah kuliah itu. Baru lulus SMA. Oh baru SMA. Itu maaf ya, ini bukan menanya-nanya apa, bukan nggak ada maksud untuk ria atau apa, maksudnya Ki cuman pengen tahu waktu itu Kiki baru juz 30. Baru hafalnya? Enggak. Baru juz ya ayat surat-surat di juz 30 aja. Oh enggak, belum full juz 30? Enggak. Ya Allah. Oke, terus Ya terus dibenerin lah surat An-Naba itu doang sama Ustadz Ayatullah namanya di Aceh. Terus balik ke Jakarta karena mau kuliah di ISQ waktu itu. Bilang ke mama, ini
coba minta tolong cariin ustadz di Jakarta yang udah hafal 30 juz gitu kan. Supaya bisa mulai hafalan Quran lah kayak adik gitu. Iya. Dicariin sama mama, dicariin sama salah satu ustadz orang Aceh juga. Ustadz Syahril. Singkat cerita mulailah belajar gitu kan, mulai hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz sambil kuliah tuh bang. Sambil kuliah sampai kuliahnya itu terganggu lah. Karena lebih fokus mikirin hafalan, jadi yang nggak tahu juga nih. Padahal awalnya nggak ada sama sekali tertarik pesantren enggak gitu kan. Yeah. Kemudian bilang ke mama, "Mah, ini kayaknya kalau di Jakarta terus hafalannya nggak akan maksimal gitu." Ada kalender 40 menghilangkan kemunafikan. Oh ya, waktu itu sambil ya lagi semangatnya lah. Yeah. 40 hari harus jamaah di masjid, tapi nggak pernah tercapai gitu kan. Bilang nggak bisa sampai 40 hari yang 40 hari berturut-turut itu tidak tercapai. Nggak tercapai. Akhirnya bilang ke mama, boleh nggak kalau Dikatakan lagi Ki? boleh nggak kalau belajar di Arab gitu. Biar yang pertama bisa bahasa Arab, Ya. bisa Lingkungannya kondusif, mungkin lebih kondusif. Kemudian dengan bahasa Arab kita lebih mudah memahami Al-Quran tentunya gitu kan. Dan juga bisa lebih fokus ke hafalan gitu. Atau serius, maksudnya nggak percaya gitu orang tua kan. Ini anak nggak pernah baca Quran, main bola aja kerjanya gitu. Kok tiba-tiba kemasukan apa nih gitu. Minta ke Arab. Ya udah qadarullah. Akhirnya diseriusin gitu sama mama. Dicariin link ustadz-ustadz yang waktu itu pilihannya ke Madinah, ke Jordan, ke Mesir gitu. Maroko, ya singkat cerita ke Mesir lah gitu. Singkat cerita ke Mesir. Alhamdulillah emang sebenarnya nggak ngerti juga ya kenapa ada keinginan yang kuat gitu. Emang hidayah dari Allah lah. Ya, Masya Allah ya. Kalau dibilang spesifik kenapa nggak ngerti juga gitu, nggak tahu juga. Adik yang meninggal waktu kecil. Ya mungkin itu salah satu motivasi mungkin, nggak? Yang waktu tanya tentang surga, dia udah di surga. Ada di surga. Ya, walaupun emang udah lupa ya. Mungkin pada saat itu ya udah lama banget juga ya. Udah lama banget juga. Mungkin itu salah satu juga yang mungkin mengguidance perjalanan. Iya. Ya Allah kasih gitu kan. Kamu harus baik dan bisa ketemu adik di sana gitu. Gitu ya, Gi? Ya, kemudian ya motivasi dari para guru-guru di sana karena mereka merasa dimudahkan hidupnya dengan Quran gitu kan. Iya. Ya jadi motivasi juga. Jadi akhirnya singkat cerita sampai alhamdulillah selesai di Mesir. Ya pokoknya support dari mama sama ayah itu ya pokoknya luar biasa lah. Nggak ada yang maksudnya totalitas lah. Istilahnya apa aja disupport lah sampai maksudnya bukan apa sampai rumah aja dibeliin di Mesir. Masya Allah. Untuk hafal Quran supaya betah gitu kan. Iya. Makanya bolak-balik ngurus ya kemarin ya. Oke, jadinya udah disupport luar biasa kayak gitu. Jadi mikir ini kalau nggak diselesain sangat berarti buang-buang. Ada waktu Kiki sampai ini. Apa? Agak stuck ya, Kiki. Oh, stuck hafalan. Iya, Oh iya. boring kan. Ya, ada momen-momen itu ya. pasti kalau setiap orang menghafal Quran udah pasti futur namanya. Jadi waktu itu 25 juz minta pulang. Oh. Udah nggak mau lanjut. Oh gitu. Iya. Terus gimana tuh cara? Terus akhirnya curhat ke guru di sana, Syekh di sana kan. Syekh 5 juz lagi mau lanjutin di Indo aja lah gitu. Nggak usah. udah karena kehidupan di sana kan cuma hafal, setoran, kuliah, udah itu aja. Udah itu aja. Main bola. Udah. Itu aja tiap hari kan. Lama-lama bosan. Terus pas curhat ke Syekh gitu, tiba-tiba dia nangis. Oh. Dia nangis. Kamu katanya istilahnya kalau orang pergi perang ini mundur di tengah peperangan. Dia sambil nangis gitu kan. Kamu nggak lihat perjuangan orang tua kamu bolak-balik ke Mesir segala macam, kasih fasilitas gitu kan. Masa
tinggal 5 juz lagi yang sepertiganya aja udah kurang dari sepertiga Quran, kamu nggak mau berjuang gitu kan, sambil nangis. Wah, ngeliat kayak gitu akhirnya ya udah Syekh, bismillah lah, lanjut gitu. Aduh, emang lingkungan tuh penting banget ya. Iya. Masya Allah, termasuk pastinya guru ya. Guru tuh penting banget sih ya. Ini ada fotonya waktu khatam di sana. Syekh, oh itu waktu Di sana. Oh, Masya Allah. Syekhnya Kiki. Boleh kirim Ki, nanti biar bisa kita tampilin. Kalau boleh? Boleh. Kalau boleh. Bukan mesti kalau boleh. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh kan? Masya Allah ya Ki. Jadi pengen nanya deh, Kiki pernah ngelawan mama nggak? Ma ayah? Ngelawan? Enggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Hampir nggak pernah, berarti pernah? Paling bukan pernah sih, kayak ma boleh lah gitu. Iya nggak pernah membantah mama, membantah papa dari kecil? Oh nggak pernah. Masya Allah. Kiki ya? Dari kecil Bun? Dari kecil? Nggak dari kecil, bener-bener. Dari kecil, sampai- enggak pernah. Nggak pernah tuh? Enggak pernah. Jadi Kiki itu gini. Gimana kayak tuh? Kita itu membiasakan diri selalu diskusi. Oke. Nah, pernah Kiki misalnya sama sekolahnya waktu SMA ya. Jadi waktu itu mau ujian. Nah waktu mau ujian kan dia bilang, "Ma, itu guru itu masa suruh kita ini ikut menginap di hotel, Ya. terus belajar gitu kan. Paling apa itu? Paling gurunya pengen duit aja katanya gitu kan." Terus itu kan bentuk perlawanan yang Kiki tuh nggak pernah begitu. Iya. Astagfirullah. Terus waktu dengar begitu bener langsung muter lah. Kenapa anak saya jadi begini gitu kan? Oh, pasti nih dia pengen jalan-jalan sama mamanya. Karena Kiki itu termasuk anak yang paling seneng kalau Bunda datang ke Jakarta. Oh. Dia tuh anak yang waktu Bunda tanya sama dokter, Bunda kan diskusi, ini anak saya begini-begini. Itu tipikal anak yang nggak bisa jauh sama ibunya. Oh, Masya Allah. gitu ya kan? Lutfi juga? Lutfi enggak, Lutfi lebih mandiri. Oh, oke. Nah, Anak mama berarti ya? anak paling tua mungkin ya. Iya. Kan mungkin agak beda, kan jaraknya juga jauh kan. Lutfi sama Kiki kan jauh beda. Berapa? Beda berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Nggak jauh banget. Iyalah lumayan lah. Aman Deket itu. Nah Tapi jadi, lebih mandiri Lutfi. iya. Nah Kiki itu, terus waktu begitu, terus udah bilang, sayang, kan mau ujian. Ya mungkin ada mama di sini, mungkin Kiki mau jalan-jalan, atau dia mau main sama Fahri segala macam. Terus guru lagi berpikir untuk Kiki bisa lulus, kan luar biasa Ki. Hotel berapa? Makan berapa? Sisanya kira-kira berapa? Diamlah dia, mulai kan. Paling 100.000. Kalau diminta juga pasti kasih gitu. Gak boleh nak, kita tuh sama guru tuh harus ta'zim. Ridha Allah tuh ridha guru. Kalau ridha guru tuh ridha Allah, ridha walidain, ridha orang tua gitu. Ini Kiki harus pergi minta maaf nih sama guru. Gak boleh kayak gini sayang. Guru, Karena ada suzon seperti itu. karena dia padahal Oh, sebenarnya maksudnya kan, lain. padahal hawa nafsunya dia kan pengen nggak pergi itu karena biar sama mamanya. Oh. Tapi dia karena anak menurut, dia langsung kayak agak-agak bodoh gitu naik ke atas ke kamar. Terus padahal harusnya tuh guru lagi mikir kita serius. Kalau Kiki mau main sama mama nggak apa-apa. Mama telepon guru bilang Kiki nggak bisa ikut, tapi nanti Kiki tambahan belajar di luar. Tapi jangan nyalain guru begitu. Iya. Gitu kan? Tiba-tiba dia langsung ambil tas, ambil kopernya, susun baju. Nggak jadi itu, biar mama telepon aja, nggak usah pergi. Nggak mah, nih kawan Kiki ada telepon, katanya biar Kiki jemput, kan Kiki ada mobil katanya. Dia langsung pergi. Tapi itu kan pendidikan ya sama anak. Kalaupun dia udah SMA, waktu itu mau lulus SMA, kita orang tua kan tetap harus ngarahin dia kepada yang baik.
Karena itu kan salah pemikiran dia dan itu bukan tipikal Kiki gitu. Itu termasuk pembantah yang luar biasa yang dia bantah gurunya maksudnya. Bantah guru ya. Bukan bantah Bunda ya. Nah, terus udah gitu langsung dia berangkat. Sampai di sana Bunda telepon. Sayang, gimana kalau nggak betah di sana biar Mama telepon guru. Enak mah di sini udah nggak apa-apa gitu. Jadi artinya yang Bunda ingat itu kalau tingkat Kiki yang paling berat ya saat dia itu bantah dan menghujat gurunya itu. Itu. Kalau yang lain dia nggak apa aja. Beneran Bunda ya dari kecil sampai sekarang? Kayaknya sejauh ini nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Kalau Lutfi pernah nggak Bunda? Lutfi bukan membantah, dia selalu kan kita diskusi. Jangan lama, nggak usah begini aja. Gitu. Tapi tidak pernah Mama nggak gitu ya. Nggak pernah dua-duanya. Iya. Masya Allah. Kalau Lutfi dia dia itu kalau anak-anak ini kalau jalan sama mamanya. Bun dari kecil Bun nggak ada kayak gitu. Enggak. Maksudnya anak-anak ini nggak ada yang banyak yang aneh-aneh. Gitu ya? Yang membantu Lutfi itu tadi yang ayahnya bilang jangan naik motor. Tapi dia naik motor. Tapi tidak secara lisan kan? Enggak. Maksudnya itu kan kucing-kucingan gitu. Kucing-kucingan. Kayak pasti ada lah. Kayak di meja makan itu, Lutfi kan salah. Iya. Kan Lutfi benar ditegur ayahnya, kan dia juga nggak bantah ayahnya. Walaupun dia tahu dia salah, tapi waktu ayahnya minta maaf karena Bunda bilang, sayang, yang betul itu siapa? Nah kan Lutfi gini-gini gitu. Ayahnya kaget, langsung ayahnya balik minta maaf. Kan dia bilang, kan sebetulnya katanya ayah Pipi nggak boleh bantah ayah gitu. Ya kan, Pipi nggak boleh bantah ayah. Jadi artinya anak-anak ini dalam perjalanan kehidupannya dia paham siapa dia, kenapa dia nggak boleh bantah orang tuanya, karena apa? Ada hidayah Allah dengan mendidik dia. Kalau Lutfi Al-Azhar juga? Lutfi enggak. Lutfi di Aceh. Dia ini sekolah Indonesia Kairo dulu di sana. Enggak, itu di Medan, apa namanya? Oh, apanya? SMP, SMA. Enggak, sekarang apa tingkatan Lutfi? Dia udah kuliah. Udah kuliah? Ya. Kuliah Di IPMI. IPMI. International Business School gitulah di Kalibata. Di Kalibata. Tadinya lulus di Inggris. Udah lulus di Inggris? Udah lulus di Inggris, tinggal berangkat udah bayar. Oh, maksudnya tes lulus? Lulus ya, ke universitas di Inggris. Di Scotland ya, bukan Inggris. Di Scotland? Scotland. Oh, iya. Highlander? Hah? Enggak. Di Inggris. Inggris ya? Di Inggris. Iya, oke. Nah, terus udah gitu, tiba-tiba dia bilang, saya ini udah terlalu lama berpisah sama ayah sama mama. Kayaknya biar aja di Jakarta. Aduh ngurus duit udah bayar, udah transfer semua ke Inggris semua. Ini masya Allah. Enggak, ini maksudnya jadi coba ini, oke Bun gini, apa yang Bunda lakukan sama Om lakukan ya, maksudnya poinnya lebih ke gini. Bunda kan sibuk ya Bunda. Suami Bunda juga sibuk. Iya. Betul kan? Ayah sibuk nggak? Ya, sibuk ya. Intensitas ketemu sama orang tua itu kalau misal hari-hari, kalau kita nggak bilang weekend, weekdays itu jarang nggak ketemu? Jarang ketemu. Dari setelah tsunami ya, udah nggak pernah tinggal sama orang tua. Itu karena Kiki kan ke SMP Medan. di Jakarta. Oh, Medan dulu baru Jakarta. Oke, artinya waktu jauh dari mama ayah waktu SMP, SMA juga. Iya. SMP dan kalau seterusnya. Kiki SMP, SMA, kuliah Kairo. Oh, oke. Enggak, maksud Ino gini loh Bun. Ini kita kayak nggak menyamakan, tapi maksudnya Ino waktu itu dengar kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, bagaimana terpisah jarak dan waktu dan cukup lama. Ketika datang Nabi Ibrahim ke rumahnya Nabi Ismail, terus ketemu sama istri Nabi Ismail. Ya. Terus Nabi Ismail tapi nggak ada pada saat itu. Akhirnya waktu keluar lagi, cuman dititipkan pesan kepada istrinya. Nah, akhirnya pesan tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail. Dan artinya adalah ini gitu kan. Maksudnya kodenya tuh bisa ditangkap. Padahal pertemuannya itu kan pertemuan antara Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim itu
Yang setahu Ino ya Bun ya, itu kan jarang. Terus tiba-tiba ketemu disuruh sembelih, gitu kan? Ino cuman mau nanya, gimana Bunda dengan waktu yang sibuk dan padat, tapi bisa, Masya Allah ya, ini balik lagi bukan memuji, bukan memuji seperti apa, cuman mudah-mudahan ada contoh untuk kita di setiap kesibukan Bunda dan Ayah tentunya, tapi output alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih rezeki, Allah kasih atas izin Allah. Anak-anak. Kiki yang menghafal Quran, terus Lutfi yang menghafal Quran, terus nggak pernah bantah orang tua dari kecil sampai sekarang, Masya Allah tuh. Karena dia nggak pernah lihat mama ayahnya ribut ya kan. Masa Jadi faktor pernah itu, Bun? ingat gini juga, Mama selalu bilang dulu ada satu doa yang selalu diucapkan ketika mau mulai meeting ya, ketemu masyarakat. Doanya gini, ya Allah, sebagaimana saya berusaha menjaga umatnya Nabi Muhammad, jagalah anak saya. Itu selalu Mama kan doa itu kan, sering bilang kayak gitu. Ya. Selalu berdoa. Itu doanya selalu untuk waktu ketemu masyarakat dan Kan lain-lain. kita itu Bunda itu sebetulnya gini ya. Bunda kan memang pendidikan agama. Orang tua itu selalu juga mendidik Bunda begitu. Hidayah paling besar itu ya saat ikut ISQ. Oh. Di situ Itu waktu ISQ, maaf Bunda. Itu waktu Kiki umur? si kecil. Oh masih kecil, oke. Adik Kiki meninggal, Nipi. 2000 tsunami 2000 2001. 2001. 2004. 2020 Meninggal 2002. 2022 ya. 2002. Meninggal. Ya Kiki usianya kan 1995 dia lahir. Masih kecil. Nah itu makna titipan. Ya. Keikhlasan. Teori Big Bang. Sejarah tentang Rasulullah. Tentang bagaimana kita la ilaha illallah itu, ihsan, mukhlisin al-huddin. Jadi di situ hidayah paling besar, hidayah yang Bunda dapat. Walaupun awalnya kan, ngapain nih di training ini gitu kan, anak baru meninggal ikut. Dulu kan ada masa musik apa segala macam gitu ya. Hari kedua, waduh, gitu, begitu teori itu disampaikan oleh Pak Ari segala macam, terduduk. Keikhlasan anak itu diambil Allah itu, gitu. Zero mind proses itu berjalan banget dan berbekas. Sampai juga walaupun memang dari awal mereka kita udah didik dengan agama, dengan bacaan, dengan apa yang kita dapat ilmu, dengan contoh orang tua. Tapi yang terbesar bagaimana ketika sholat khusyuk itu kita baca Fatihah, lagi baca Fatihah itu dijawab Allah gitu. Itu visualisasi itu itu tergambar gitu. Tergambar dan anak-anak itu ikut semua. Ikut semua. Akhirnya ikut gitu ya. Termasuk Lutfi dan sebagainya. Mereka juga dapat hidayah gitu. Ya artinya ketika itu jadi walaupun dia jarak jauh sama kita nggak apa-apa, karena ini kan anak ini punya Allah. Yang jaga Allah bukan kita. Kita nih yang kita jaga nggak seberapa dengan yang Allah jaga. Asal kita tetap minta Allah jaga. Kiki kan kalau kita pikir SMP ya udah nggak sama orang tuanya. SD. Medan. Medan. Oh, oke. SD kan tsunami. Iya. Tsunami kelas 4. 4. Dia kelas 4. Tinggal sama siapa? Di saudara juga? Enggak, ada rumah. Ada rumah. Pembantu ya. Ada yang jagain pembantu. Pembantu juga? Pembantu aja? Ya, nggak ada orang tua. Iya. Ya Bunda anggota DPR waktu itu. Iya. Ayahnya lagi pengusaha gitu ya. Anak tinggal di sana. Tapi saat kita ada di sana, nah kan ISQ tuh. Anak-anak setiap mau sekolah naik mobil, itu di mobil Asmaul Husna dulu. Oh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim itu terus. Abis itu mau musik, ya terserah mau musik gitu. jadi anak-anak tuh ya begitu hidupnya kan. Tapi asal kita datang, itu quality time dengan orang tuanya. Oh itu benar-benar ya? Itu tinggalin semua ya Bun ya? Tinggalin Ketika semua. sama anak-anak bahasanya handphone diiniin enggak dulu. Pokoknya fokus total. Sama anak-anak diskusi, ngobrol, main, ya pokoknya gitu.
Dan anak-anak ini memang dari kecil patuh ya sampai besar sampai ya sebegini nih. Amin. Alhamdulillah. Amin, insyaallah. Insyaallah. Bunda sama orang tua, Om sama orang tua itu patuh dan Ya, Bunda termasuk anak yang patuh sama orang tua. iya. Bunda paling dekat sama ayah, sama Bunda. Mungkin Bunda nggak pernah juga bantah. Masya Allah. Dan ini kalau misalnya coba sedikit korelasikan, waktu itu Ustadz pernah cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya kita tahu ya seperti apa ayah Nabi Ibrahim, tapi ketika sampai diancam saja itu tidak dilawan sama Nabi Ibrahim dan tetap bersikap lembut. Itu padahal kan masalah tauhid itu kan, tapi tetap bisa bersikap lembut gitu. Kan banyak. Dan akhirnya lahirlah Nabi Ismail, Nabi Ishak itu yang dimana itu sangat-sangat patuh kepada orang tuanya. Itu berarti berentetan seperti itu ya Bunda? Insya Allah. Jadi memang ya gimana ya? Aduh, ini banyak salah nih. Astagfirullahaladzim. Sama Papa suka bercanda berlebihan. Gimana nih? Ya mungkin itu kan canda. Tapi kan bercandanya nggak boleh berlebihan juga Bun. Gitu. Kita bercandanya udah kayak teman kadang-kadang. Ya kan memang jadi teman sekarang. Kiki sama Mama berteman. Sama aja jadi kayak teman sekarang. Ngobrol. Ma ini gimana? Baik gitu. Banyak salah nih kayaknya. Aduh ya udah. Tapi memang rahmat Allah ya. Mereka juga dapat istri yang nggak pernah bantah orang tuanya. Masya Allah. Ya, jadi kayak itu statement dari katanya Lutfi istrinya ya, ibunya cerita, nggak pernah, pun nggak pernah, gitu, nggak pernah kata ibunya. Kalau ibunya kok di Aceh kan alah, nggak ada lah gitu-gitunya ada gitu. Mama ada itu. gitu kan. Ya. Jadi artinya ya nggak tahu anak-anak ini memang nggak pernah menyusahkan. Mungkin ini ya, insya Allah ya, mudah-mudahan rahmat Allah itu melalui perantara Allah. Bunda itu banyak pelihara anak yatim. Jadi ada aja jalan Allah. Kalaupun ada masalah bukan masalah sama mereka gitu. Allah jaga mereka. Kita jaga anak-anak titipan Allah, Allah jaga anak kita. Itu. Bunda merasa itu juga bagian dari ini ya Bun ya. Sehingga Allah jaga anak-anak ya. Jaga anak. Kita jaga, itu makanya kalau Allah itu selalu lihat apa yang kita lakukan itu, Allah balas semua. Itu di dunia itu tunai. Kayak Kiki dulu sama Ustadz Bahtiar Nasir, pernah kita duduk satu pesawat bertiga. Ya. Nggak tahu Kiki tiba-tiba tanya, Ustadz itu Quran gitu ya. Kan Bunda Kiki Ustadz Bahtiar Kiki Bunda. Kita tanya, Ustadz itu tafsir Quran apa beda-beda? Kiki tanya, ingat Kiki? Ingat ya? Di pesawat. Di pesawat. Kata Ustadz Bahtiar waktu itu, ini Quran. Ini Quran, ini kepala Kiki. Quran dulu apa kepala dulu? Ya kan? Kata Ustadz Bahtiar itu. Kalau kepala dulu, Kiki bisa selewengkan di Quran gimana. Tapi kalau Quran dulu, maka semua itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Ahli tafsir pun begitu, makanya banyak juga yang masuk neraka gitu. Karena dia menyelewengkan sesuai dengan logikanya dia, pikirannya dia. Jadi Quran itu, Bunda kan dengar perbincangan yang seperti itu kan hidayah ke kita kan. Gitu. Jadi nggak boleh semau-maunya kita. Jadi harus belajar, harus tanya, harus benar gitu. Kadang juga ada yang nggak benar. Nah, Kiki kan nanya, dia masih anak-anak kan nanya. Nah, dijawab. Nah, Bunda juga dalam hidup merasa ini perempuan, serba terbatas. Pengenlah dekat ulama misalnya. Tapi gimana kayaknya berjarak gitu. Ternyata pas jadi wakil wali kota, Bunda berjuang, malah diundang ulama, malah presentasi depan ulama, gimana bayangkan. Iya. Itu apa namanya, pengalaman yang nggak pernah terbayangkan. Dan itu pertama kali perempuan boleh presentasi di situ. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau kan kita ada keinginan nih, Iya betul. pengen banget nih duduk sama ulama,
dekat sama ulama, tapi nggak berani karena kita ini perempuan. Gimana nih caranya gitu? Waktu kita buat kebaikan, kita lakukan sesuatu hal yang benar, kita doa sama Allah, ternyata jalannya mudah. Malah kita diundang gitu, bukannya kita datang, kita diundang. Nah itu kan luar biasa. Sering duduk bersama, bahkan dengan ulama-ulama besar, nggak ada yang susah untuk berdekatan sama mereka gitu. Jadi ya rahmat. Jadi dapat jabatan, dapat rahmat itu akhirnya tercapai tuh. Masya Allah. Ternyata kita bisa juga ternyata. Allah nggak buat jarak sebetulnya. Cuman yang membuat jarak kadang-kadang pandangan dan pendapat orang dan cara kita. Padahal kan kita dekat itu kan biar dapat ilmu, dapat nasihat. Nah, bahkan waktu Imam Masjidil Haram yang agak hitam, waktu liburan waktu Syekh Ali Jabir bawa, Allah yarham, insyaallah husnul khotimah Ustaz Ali Jabir, itu beliau waktu datang ke Aceh, ke Banda Aceh, beliau dengar Bunda pidato kan, karena kita pidato kan karena kepala daerah kan. Setelah mendengar itu, waktu mendengar beliau bicara, Bunda juga meneteskan air mata, udah dapat hidayah apa segala macam. Beliau lihat sampai beliau buat di koran Arab itu tentang sosok kepemimpinan perempuan yang diterjemahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur waktu itu masuk ke Serambi Indonesia gitu. Apa yang beliau tulis itu ya, artinya memang ini kan proses proses perjalanan. Nah kalau kita benar niatnya dan kita minta Allah, dan ada aja cara Allah gitu. Dan kita banyak istighfar itu. Tapi ternyata memang itu cita-cita kita sama ulama. Bukan hanya ulama di daerah kita, bahkan internasional, mufti-mufti besar itu kita jumpa. Masya Allah, duduk bersama gitu ya. Ya gitu juga dengan anak-anak kita tuh, ya Allah nggak minta lain jadi mereka anak yang soleh gitu. Nggak minta lain jadi mereka ahlul Quran ya Rob gitu. Hidayahkan, sinari hati mereka, nur cahaya gitu kan, pikirannya jaga. Jadi karena kita tahu kita lemah, kita nggak mampu jarak apalah segala macam. Tapi bagi Allah kan nggak ada yang susah. Banyak hal yang kita minta yang nggak mungkin gitu ya. Yang dalam pandangan Bunda kayak ulama tadi itu sesuatu yang susah gitu ya. Apalagi menjadikan anak tuh jadi ahlul Quran, hafal Quran. Tapi Allah mudahkan. Makanya doa dan keyakinan, Masya Allah. Yakin, hakul yakin, ainul yakin, ya. Kadang fahmul yakin, ainul yakin, wa hakul yakin. Jadi hakul yakin itu sampai ke titik hakul yakin tuh gimana? Ya. Dan terkadang Inu tuh masih sering mengkedepankan ikhtiarnya. Paling yang harus dimaksimalkan doanya. Bener nggak sih Bun? Bener. Iya kan? Dan ya la haula wala quwata. Jadi banyak berkaca nih. Jadi langsung ngebayangin didikan ke anak ya. Jadi ngebayang-ngebayangin ini, Masya Allah. Bener apa enggak itu? Jadi banyak banget Bun. Kadang-kadang memaksa kadang-kadang jadinya. Kayak misalnya enggak kamu harus ini dulu baru kamu ini. Ayo sekarang gitu. Aduh bini enggak, ayo sayang, ayo. Gitu. Sampai maksanya kayak gitu kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan Allah maafkan Inu. Karena banyak lah. Memang perlu belajar sih, perlu belajar dan butuh ilmu. Sebetulnya gini, kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi sesuatu yang ambisi kita orang hadapi, tua jadinya Bun. Jadi itu kan hawa nafsu. Hawa nafsu orang tua. Aku pengen anak aku kayak gini gitu. Padahal yang bentuk dia kan Allah bukan kita. Iya. Walaupun dia santai, kok Kiki terlihat anak yang paling santai nih. Ternyata orang yang udah belas-belasan tahun di Mesir juga belum tentu hafal Quran kan gitu. Ya atas izin Allah. Atas izin Allah, insya Allah. Dengan niat benar, itulah itu. Yeah. Doa orang tua, Allah mudahkan. Jadi artinya kalau kita pikir lihat santai ini mana mungkin nih mata sipit gitu. Pasti tidur mulu gitu ya. Ini Kiki mau apa cita-cita Kiki? Maksudnya menghafal Quran itu kan salah satu cita-cita Kiki. Kalau misal untuk selanjutnya step berikutnya apa nih yang Kiki mau lakuin? Pengusaha. Jadi pengusaha. Kenapa pengen jadi pengusaha Kiki? Ya ikutin sunnah Nabi ya. Emang dari kuliah dulu pengen jadi pengusaha yang hafal Quran. Itu cita-citanya. Oh, udah di situ ya, pengusaha
yang hafal Al-Quran. Iya. Pengusaha hafal Quran. Ya sebenarnya hafal aja kan nggak cukup Bang Wisnu ya. Gimana kita mengamalkannya istiqomah gitu kan. Karena kan manusia ya nggak mungkin lah lurus terus gitu kan. Ya. Yang paling penting hafal, yang paling penting lagi mengamalkannya itu. Ya. Itu yang paling berat. Yang paling berat itu mengamalkan Qur'annya sih. Mengamalkan, ya. Dan Itu yang paling berat. mengajarkan. Dan mengajarkannya. Ya. Kan Kiki sekarang mengajarkan saudara-saudara katanya ya, ada grup. Oh, udah kasih tahu ya. Ada grup keluarga, Kiki yang jadi guru ngajinya. Bener ya? Masya Allah. Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu. Itu di absen tuh? Di absen, cuma yang hadir yang paling istiqomah ada satu orang, Hisham namanya. Oh gitu. Anaknya Rara. Anaknya Kak Rara. Yang paling gede? Iya, iya. Ya, Masya itu murid Itu kan Kiki yang paling teladan. Itu over ini ya, apa namanya? Itu aktif banget itu kan? Oh, tapi hafalannya keren banget. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Itu kan kalau ketemu Rara, dia bawa anak-anak, itu bisa tiba-tiba Lompat. Mana sini belum? Masya Allah, dan Rara dengan santai banget, Masya Allah. Nggak tahu ya, dia panik apa enggak ya. Cuma dia, iya Bang Ino, ini. Kita ngobrol, tapi kita... Masya Allah. Coba dengar bacaan Hisham. Oh Masya Allah, perlu dengar nih. Perlu. Bacaan Hisham itu termasuk yang Kiki agak ini. Iya, dia sebenarnya sebelum mulai dengan Kiki udah bisa baca Quran di Oh, sekolahnya. udah bisa baca Quran. Udah. Oh, Masya Allah. Makanya lebih enak kan ngajarinnya. Iya. Ya maksudnya seserius itu. Bapaknya juga. Iya, bapaknya kan berapa kali ketemu kan. Udah kelihatan keseriusan. Tapi agak kayak Inu juga. Apa juga ada kayak ini. Makanya Rara. Kemauan orang tuanya. Udah lah, Bun, itu di belakang layar lah, Bun. Jangan di sini. Jadi maksudnya orang tuanya tapi ini cerita. Ini Apa? bagus cerita. Udah. Sahabatnya ayah Kiki itu pengusaha hebat. Meninggalkan semuanya karena dia telat punya anak. Ya, punya anak begitu dikasih Allah kembar, dia tinggalkan semua. Dia mengajarkan anaknya Quran. Padahal ayahnya bukan ahlul Quran, bukan penghafal bambu Quran. Yang anaknya juga suka kalau waktu itu sama Kiki selalu setoran hafalan gitu ya. Ya Masya Allah SD udah hafal Quran 30 juz, laki perempuan, kembar. Masya Allah. Ya, sekarang udah di Mesir. Si anak kecil itu. Iya. Dan ayahnya meninggalkan semuanya. Ikut ke Mesir. Ikut ke Mesir. Demi apa? Iya. Demi anaknya. Dan anaknya udah dapat kelezatan Quran. Gak ada lagi yang namanya paksaan, gak ada lagi, semua itu kebahagiaan. Wajahnya. Ya mudah-mudahan dia jadi hufaz ya. Gak sekedar hafiz gitu ya. Jadi itu pengorbanan ayahnya. Emang agak keras karena kan usia tadi. Oke. Nah kalau Berarti artinya nggak salah dong, Bun. Adanya juga kayak gitu. Enggak, kalau yang untuk agama kita keras nggak masalah sebetulnya. Oke. Tapi kan namanya anak berproses. Iya. Janganlah terlalu keras-keras. Adam itu udah anugerah terindah lah. Itu iya. Hawa coba. Iya. Coba ini bandingkan sama orang lain gitu. Betapa bersyukurnya, ya kan? Kenapa nggak lebih disempurnakan sedikit gitu? Walaupun ayahnya agak telat dapat hidayah gitu ya. Tapi anak jangan terlalu itu. Tapi maksudnya contohin aja, relax, happy. Relax. Sehingga dia juga relax aja kata Ustaz. Sehingga dia gini, dia jati dirinya kuat. Dia akan bisa menyampaikan apapun itu maunya dia. Dia akan bisa Percaya diri ya menyampaikan. untuk menyampaikan ya. Suatu hari dia paham semuanya. Itu kayak anak siapa yang dari Mesir yang semua penghafal Quran yang datang ke rumah yang 4 tahun udah dapat doktor. Ya, Syekh Kamil Labudi. Syekh Kamil Labudi. El-Labudi. Syekh Kamil El-Labudi dari Mesir, satu keluarga penghafal Quran. Anaknya itu Ya. Waktu bunda undang di satu keluarga itu 2 kali kayak Band Aceh itu Ramadan itu memang di Aceh. Ya. Terus anaknya bunda cobalah tinggalin semua tuh pekerjaan ikut nih, ikut Syekh sama anaknya. Bener-bener ahlul Quran. Kan yang namanya permen, es krim dia suka. Kalau bunda kasih, kan kasih banyak dong.
berapalah kalau dalam hati kita kan untuk kita betul-betul melayani gitu, berkhidmat. Tapi dia ngambil sebut secukupnya. Terus bunda tanya, kamu nggak main? Ini main saya. Mainnya apa yang permen tadi maksudnya? Nggak, mainnya ini tes-tesan hafalan. Masya Allah. Ngeri-ngeri sedap kita dekat-dekat dia. Jadi bunda tanya, kamu jadi mainnya dia itu dia misalnya pulang sekolah langsung masuk ke masjid. Di masjid dia hafal berapa ribu hadis gitu. Diskusi-diskusi sama orang tua itu mainnya dia. Jadi dia udah happy itu main gitu. Itu kan artinya apa? Itu hidayah yang Allah kasih. Tapi ternyata pola juga pasti ada, pola orang tuanya. Pola makan, pola minum. Jadi semua dijaga ya. Susu itu terus kismis ya gitu-gitu kurma. Dia kan nggak boleh nonton televisi kan gitu. Yang hal-hal tapi jadi ternyata terbentuk loh. Yang perempuan, yang laki-laki, yang kecil, ibunya, bapaknya. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah Bun, ini kita kalau ngobrol pasti panjang. Gak selesai-selesai nih, kasihan mereka nih. Tapi memang menarik karena nanti teman-teman akan ngerasain memang, ini kan beberapa jomblo nih. Maksudnya akan ngerasain tapi ketika... itu jomblo semua kayaknya. Apa? Jomblo semua. Jomblo nih. Ada Inaya juga, Inaya jomblowati ya Bang. Ini jomblo juga. Tadi yang Imam tadi juga jomblo. Tadi Zudi yang Gontor juga jomblo. Dari Gontor. Tadi Stiba. Iya Stiba kan? Ya Stiba. Dari Marwah. Kiper. Jadi ya. Oh iya, wajahnya sering lihat ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti ini teman-teman percaya deh, pentingnya belajar ilmu parenting itu penting banget. Iya benar. Jangan sampai ketika bukan hanya ilmu parenting, ilmu pernikahan juga. Jangan sampai ketika belajar itu ketika pada saat hari H-nya udah punya istri baru belajar ilmu pernikahan. Ketika sudah punya anak belajar ilmu parenting. Itu kita harus siapkan sebelum-sebelumnya. Dan maksudnya ini yang Ino rasakan. Karena ketika pada saat punya anak baru belajar, itu tuh banyak yang, oh iya ternyata kayak gini, oh yang ini. Jadi banyak yang kayak sporadis gitu Bun. Iya. Yang kita pelajari gitu kan. Nggak terstruktur. Jadi memang insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah pastinya. Amin. Untuk bisa belajar dan mengamalkannya. Dan memang paling sulit mengamalkannya memang. Belajar ilmu parenting itu untuk Ino sangat menarik Bun. Karena kita langsung bisa praktekkan kepada anak kita. Tapi mengamalkannya sangat sulit menurut Ino. Bener. Contoh simpel kayak waktu itu misalnya ada salah satu ustadz sampaikan ke Ino kayak gini. Mas Wisnu, kita sama anak itu lagi berlomba sebenarnya. Lomba apa Ustadz? Lomba sabar. Hah? Masih lomba sabar? Kalau Mas Wisnu marah berarti anak menang. Iya. Itu kan itu pemahamannya kan. Iya, jadi kalau anak marah Mas Wisnu tetap sabar, berarti Mas Wisnu menang. Jadi sebenarnya ini lomba sabar-sabaran aja sama anak sampai di titik akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah, menjalankan ya maksudnya simpelnya itu gitu kan. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Jadi sabar itu akan membantu semua perbuatan. Dan itu memang jadi maka orang tanya, sulit banget sabar itu ya. Kenapa? Bagaimana? Enggak usah sabar, hajar aja. Jadi bagaimana kita bisa sabar? Ya Allah. Sabar itu, yang pertama bersyukur, yang kedua bersyukur, yang ketiga bersyukur, baru bersabar. Tapi kalau sabar duluan mentok. Gimana? Coba tolong diinikan Bun. Ditafsirkan itu gimana tuh? Ya tadi. Kayak itu kayak ibu ayah itu. Itu kenapa tuh kayak ya gitu? itu kan kita lihat anak kita. Alhamdulillah punya anak. Oh, oke. Alhamdulillah ini alhamdulillah. Ya kan? Iya. Baru kita ini titipan Allah sabar. Tapi kalau kita andal banget sih ya, gimana sih? Gitu kan, gitu kan, nggak akan. Jadi la in syakartum itu harus benar itu caranya. Syukur. Kamu ya. Aduh kalau Abi dulu kayak gini, habis Abi tahu nggak? Kamu tahu nggak dulu kayak gimana Abi dididik? Emang gimana Abi emang dulu? Gitu. Tidak. Aduh ya Allah. Tapi ya alhamdulillah. Ini semua perjalanan.
Bunda makasih banyak ya Bun ya. Jazakumullah Ki, khairan makasih. kasiran. Bang. Sebelum Inu tutup, Inu masih ingat perkataan Kiki waktu itu Bunda pernah ceritain bahwa waktu kecil Kiki pernah bilang tentang, atau Kiki ingat apa enggak, tapi Inu masih ingat waktu Bunda sampein ke Inu bahwa No, Kiki pernah sampein kayak gini cerita. Waktu itu cerita bukan cuma sama Inu, sama yang lain juga. Kiki dulu menyuruh Bunda kalau untuk naik mobil, nggak apa-apa naik mobil yang terbaik aja. Oh Gitu. iya. Naik mobil yang terbaik. Loh, kenapa naik mobil terbaik? Kalau kita bisa sederhana aja gitu kan. Nggak naik mobil terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah aja punya kuda yang terbaik. Jadi analoginya kalau kendaraan itu karena jabatan, Iya. jabatan. Oh gitu, itu gimana? Karena waktu itu kan waktu debat-debat kan katanya kalau pejabat itu Pak naik Avanza aja lah gitu biar kelihatan lebih merakyat gitu kan. Gak boleh beli-beli mobil yang mewah gitu. Padahal memang mampu kan untuk beli itu gitu. Ya artinya mengartikan kebutuhan fasilitas itu untuk apa gitu. Kan kalau Kiki bilang gitu, kalau Mama mau makan di rumah, makan aja sama satu lauk. Kayak Rasulullah gitu kan. Maksudnya mau hidup sederhana nggak apa-apa. Tapi kalau ketika Mama berperang, contoh lah Rasulullah kalau minuman laban gitu, minuman terbaik Rasulullah. Makan cuma satu lauk. Tapi giliran Rasulullah berperang Mama, pakai ini emas, Jubah terbaik. Jubah emas, pakai unta merah apa gitu. Coba Ki, gimana Jubah Ki? emas emang? Bukan kayaknya. Bukan Ki. jubah emas. Bukan jubah emas, sampai jubah Pegangan terbaik. pedangnya Rasulullah itu kan emas ya. Emas. Oke. Ada emasnya lah. Intinya yang terbaik lah. Yang terbaik. Yang kuat Oke. lah. Bahannya yang kuat. Jubah terbaik, ini pegangan emas gitu. Ingat Bunda begitu dia bilang. Dan ontanya juga onta terbaik. Jadi kenapa Pokoknya kendaraan lah ya, kendaraan terbaik gitu ya. Terbaik. Nah, dan maksudnya itu diucapkan ketika Kiki umur masih SD, Bu ya? SD. Iya, udah lupa. SD. Kiki pasti mungkin lupa karena SD waktu itu. Iya. Cuman itu waktu itu Bunda ingat banget waktu kacet itu, Bun. Waktu kacet terus Bunda cerita tentang itu. Dia pernah bilang. Terus dia bilang lagi. Waktu debat itu, pas lagi debat dia bilang, "Wah, kan Mama masa nggak tahu?" katanya. Kan harusnya pakai yang terbaik kan itu untuk mengamankan. Kalau judar ketabrak gitu kan. Terlindungi kan, maksudnya gitu-gitulah. Ini pikiran orang ini nggak benar ini dia. Mama nggak usah ikut-ikut. Maksudnya nggak usah ikut cari popularitas dengan sesuatu hal yang itu sebetulnya nggak dilakukan Biar oleh Rasulullah. merakyat. Jangan usah berkesan-kesan. Buat yang aja. tahu Allah gitu. Yang tahu Allah dan contohnya Rasulullah ketika dia berperang dia begini. Dia bekerja dia begini. Tapi untuk kehidupan pribadinya nggak apa-apa pakai baju yang sederhana, pakai ini, pakai itu untuk pribadi. Tapi giliran Mama bertugas harus gagah. Oh, Masya Allah. Itu dia balikkan bicara tentang zuhud. Iya. Zuhud itu itu bukan gimana? berarti sampai paham. Itu. Masya Allah Bun, Masya Allah ini banyak banget. Ki, makasih ya. Tapi Ini ngomong-ngomong, kali pertama Kiki mau nih. oh ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Kiki udah lama nggak main bola tuh kenapa? Cedera. ACL Bang. Oh iya masih cedera ya? Cedera ACL. Ini belum sembuh? Yang Ya, waktu kita main udah. lapang gede? Iya. Masih belum sembuh ini? Ya udah bisa lah, tipis-tipis main udah bisa lah. Oh, Tapi jangan terulang kemarin. Oh terulang main, kena lagi? Dia Enggak kena, cuma kalau mainnya sama yang nggak kenceng gitu masih oke lah. Tapi Marwah kan kenceng-kenceng semua mainnya. Bukan kencang, serius aja. Tiba-tiba nekel aja kan udah. astagfirullah. Bunda sekali lagi makasih, Jazakumullah makasih khairan. banyak. Ya, barakallah. Ki, makasih Makasih banyak, juga Pak. ya. udah Sama-sama, bisa Bang. hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh, habis itu kita Amin. main bola lagi. Insya Allah. Insyaallah. 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 Baik teman-teman, itu ini terpanjang kayaknya deh. Bener ya? Ini kita terpanjang ngobrol podcast ini loh. Masya Allah. Karena kayaknya ini tuh mau belajar untuk dihadirinya. Iya, jadi kayak gitu ya. Ya Allah. Teman-teman, Bapak Ibu semua, ini ilmu datang dari siapapun Bunda ya, insya Allah ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan sekarang bermanfaat. hari ini narasumber kita adalah Bunda Eliza dan anaknya Bunda Kiki gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa kita mendapatkan ilmu tersebut ya, kita dapatkan dan tentunya kita coba usahakan untuk mengamalkan juga insya Allah ya. Insya Allah. Dan memang mengamalkan itu sulit, cuman kita Bismillah tentunya semua atas izin Allah ya Bunda ya. Berdoa lagi, tadi ingat banget Bunda bilang doa jangan pernah lupa, kalau bisa
terus dan konsisten, dan kita coba untuk amalkan sehingga mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.